Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kebudayaan India terhadap kebudayaan di Nusantara atau di Indonesia. Setidaknya ada 4 minimal ya pengaruh kebudayaan India yang ada di Indonesia sampai hari ini barangkali ya teman-teman. Bahwa yang pertama di bidang kepercayaan. Di bidang kepercayaan, Indonesia sebelumnya sudah memiliki suatu kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Itu biasa disebut sebagai local genius ya, atau kebudayaan lokal. Apa itu? Bahwa local genius yang dimiliki Nusantara sebelum pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha adalah masyarakat animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan pada roh atau arwah nenek moyang dan terhadap benda-benda yang dikeramatkan atau yang dianggap memiliki kekuatan. Lalu setelah datangnya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, animisme dan dinamisme tidak ditinggalkan begitu saja, namun tetap berbaur dalam ajaran baru yakni Hindu dan Buddha. Itu yang namanya akulturasi, bercampurnya dua kebudayaan atau lebih yang menimbulkan budaya baru, tapi budaya lama tidak ditinggalkan. Itu di bidang kepercayaan. Sementara di bidang politik, sebelum ada Hindu-Buddha masuk dan berpengaruh di Indonesia, kita juga punya kemampuan dalam bidang politik ya. Local genius yang dimiliki Nusantara sebelum pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha adalah masyarakat Nusantara dalam cakupan wilayah tertentu memiliki kepala suku. Jauh sebelum ini juga ada yang namanya primus inter pares. Primus inter pares yaitu pada zaman praaksara bahwa manusia memilih pemimpin dari yang paling kuat ya, atau yang mampu menguasai kelompoknya, itu dianggap pemimpinnya. Pada saat kemudian diganti menjadi kepala suku. Lalu setelah adanya pengaruh Hindu dan Buddha, maka mulai mengenal sistem kerajaan. Setelah datangnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha, masyarakat Nusantara mulai mengenal kerajaan dengan raja sebagai pemimpinnya, gitu ya. Di bidang bahasa, sastra, dan aksara. Di bidang bahasa, sastra, dan aksara, bahwa pernah punya kitab yang sangat fenomenal, yaitu Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Sutasoma karya Empu Tantular merupakan kitab yang banyak dipengaruhi oleh karya sastra Ramayana dan Mahabharata. Ya, ini contoh tulisannya ya. Lalu ada prasasti ya, berbagai macam prasasti yang ditemukan di Indonesia itu juga mencerminkan sudah adanya kemampuan dalam bidang bahasa, sastra ataupun aksara. Prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta menjadi tonggak sejarah lahirnya zaman sejarah ya, lalu meninggalkan zaman praaksara. Di bidang sosial, dikenalnya sistem kasta dalam Hindu dan golongan biksu dan biksuni dalam bahasa Buddha ya. Setelah adanya Hindu dan Buddha, maka mulai mengenal sistem pengkastaan ya, minimal ada rakyat jelata ya atau kaum Sudra, ada pedagang, brahmana, ksatria, dan raja. Pada zaman praaksara, manusia yang hidupnya telah menetap juga sudah terbagi dalam suatu tatanan strata sosial dari pemuka masyarakat, kepala suku, dan rakyat biasa ya. Sementara di bidang seni dan bangunan, biasanya ditemukan berupa candi ya, yang hari ini menjadi situs-situs purbakala di Indonesia ya. Situs Punden berundak Megalitikum Gunung Padang di Sukabumi, Jawa Barat yang merupakan salah satu peninggalan kebudayaan batu besar Nusantara ini ya, sebut zaman batu besar. Lalu ada Candi Cetok di Karanganyar, Jawa Tengah, merupakan peninggalan Majapahit Hindu akhir memiliki arsitektur menyerupai punden berundak ya. Lalu ada candi yang sangat terkenal seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur yang hari ini masih kokoh berdiri ya. Lalu ada Candi Gedong Songo di Semarang dan sebagainya. Maka Indonesia memiliki ribuan candi ya. Di bidang pendidikan, kedatangan para pendeta Buddha di Nusantara memberikan pendidikan agama Hindu Buddha. Mereka kemudian mendirikan pasraman ya, lalu pusat-pusat belajar lah. Para pelajar ini kemudian menyebar hingga ke India untuk memperdalam agama Hindu dan Buddha. Maka sekembalinya dari India, mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha kembali di Indonesia ataupun tetap tinggal di India. Ini ya. Di bidang astronomi ya, di bidang astronomi atau ilmu perbintangan, pengaruh pada sistem kalender dalam agama Hindu dikenal sistem tahun Saka yang dimulai tahun 78 Masehi. Sementara di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, tahun Saka sudah ditambahi dengan cara penanggalan lokal ini ya.
Ini salah satu perhitungan tahun Saka. Lalu ditemukan Candra Sengkala, yaitu angka tahun yang disimbolkan dengan kata-kata, gambar, dan benda ya, diberi simbol berupa angka atau kata-kata atau gambar atau dalam bentuk benda ya. Itu saja pengaruhnya ya agama Hindu Buddha di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.